Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Kesehatan bahagia selalu sama kamu ini, amin. Kali kita lagi sama motor yang ini buat saya nostalgia banget teman-teman. Ini motor pertama kali launching tahun 2012 bulan Juli di situ Sentul. Gokil ya, udah 13 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih sama aja bentuknya. Jadi masih mirip banget dan secara fitur spesifikasi juga nggak banyak berubah. Tapi tetap menarik sih. Kenapa? Karena motor ini ternyata 13 tahun gini-gini aja masih laku teman-teman. Jadi saya sempat ngobrol sama Pak Sutarya, marketing directornya Yamaha Indonesia. Katanya motor ini masih laku di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di perkebunan ya, di pelosok-pelosok daerah-daerah itu masih banyak peminatnya. Dan buat saya dan Aan ya, ini motor yang beneran nostalgia banget, banyak banget cerita di motor ini. Salah satunya adalah Aan itu pernah ngegap, ketangkep waktu motor ini lagi R&D ya, lagi uji coba. Aan ketahuan bikin foto spesialnya ditangkap teman-teman. Aan. Bener kan? Bener, itu kejadian di sirkuit Sentul gede. Pas lagi, mereka masih mengajarkan uji tertutup lah. Iya. Terus karena dapat info, langsung meluncur ke Sentul, bawa kamera. Kedap ya. Bener-bener kedap-kedap. Bahkan di pintu gerbang Sentul depan ditanyain, dari mana? Dari mana? Udah. Akhirnya satu hari percaya boleh masuk. Jadi dapat foto tuh. Cuma karena itu kan motor masih dari sisi dalam, jadi dapetnya motornya bagian kanan. Terus belum puas. Kayaknya kalau belum dapat bagian kiri, belum mantep nih. Nyebrang tuh di es kecil. Nah, kira-kira itu ketahuan. Sudah dapat apa sih? Dapat foto apa mesin ya? Pokoknya ini ditangkap sama biarnya banyak langsung punya jadi ya. Mohon ampun ya dia. Nanti kok Pak Eko. Yang penting jangan dipublish, nunggu launching ya. Oh siap Pak gitu ya. Dan launchingnya di bulan Juli 2012. Udah lama ya? Kalau ngebang kan 3 tahun yang lalu kan. Kita berarti umur 18 tahun ya kita ya? Ya 17-18 17 ya? Iya ya. Dia lulus SMA kita udah main Udah. motor teman-teman. Dan pas launching ada Doni Tata kan itu kan. Oh iya, Doni bener. Tata masih jadi ini kan bintangnya Yamaha Indonesia kan. Pas tes ride di situ Sentul yang awal Doni Tata. Iya. Mentilin pakai Doni kan. Terus yang asik lagi adalah motor ini teman-teman. Ini jadi transisi balap bebek ya. Iya. Terus dari karburator ke injeksi. Iya, dari Yamaha Jupiter 5TP itu yang terkenal banget di Wuhan itu. Ya. Terus ke ini Z2 injection. Jadi Yamaha tuh dulu bikin motor bebek, motor GP. Itu GP itu sebenarnya. Jadi kan dulu tuh 5TP powerful banget ya. Dan kalau logik karburator itu gampang ngetracknya. Dan suruh pindah ke injeksi susah. Susah Makanya Yamaha bikin versi balapnya Z2 untuk ngalahin 5TP-nya. Dan Untuk ngalahin kerjasamanya sendiri ya. kerjasama sama Jepang ya. Iya. Mekaniknya Jadi Jepang. Kalau semua pun Jepang, mekanik itu cuma kayak perawatan doang ya. Iya. Jadi perawatan sama Bantuin gitu transfer. kan. Teknologi. Pembalapnya ada itu tuh. Sudarmono. Bapaknya Momon. Bapaknya Peda. Peda tuh yang kemarin pole position. Di Red Bull Rookies, nah bapaknya baru pakai itu. Dan waktu juara umum Indoplik ya Bang, di tahun 2013 Ya, 2013. setelah itu kita nyobain motornya. Iya, kayak nyoba apa itu GM racingnya masih Pak Abidi, manajernya Pak Supriyanto. Nah, kita dikasih kesempatan
kesempatan nyobain di school kecil. Mantap. Motornya enak banget. Gokil, itu aja. Tenaganya nggak usah dipertanyakan. Terus kelincahan, kekakuan, terus pokoknya intinya gila. Diem banget gitu kan. Masa waktu itu aku juara nasional ya? Iya. Pembalapnya siapa sih? Ada Suramono, Kiki PD. Iya. Siapa lagi ya? Anak-anak baru sekarang kayaknya pada nggak tahu. Iya. Iya masih ada ini. Siapa? Renato Tore. Oh. Dia sempat juga. Sempat juga ya. Lagi tuh. Ya jam-jam itulah. Nah habis itu baru deh setelah transisi baru banyak yang ternyata main injeksi oke juga gampang, yang mapping apa gitu kan. Akhirnya rame orang pakai itu gokil sih, bebek spek MotoGP ya. Harganya dulu ini motor dijual termurahnya 14 juta dulu. Iya, yang pakai palak jari-jari. Oleh yang casting wheel 15 juta. Sekarang 20 juta. 13 tahun ya. Inflasi ya? Inflasi. Naik terus ya? Naik terus ya? Kalau soal spesifikasi, ya nggak jauh beda sih. Mirip banget ya. Coba deh kita sama-sama teman-teman lihat detailnya ada apa aja ya. Ini teman-teman kalau setelah tampilan keseluruhan ya, hampir nggak ada yang beda sih. 13 tahun masih kayak gini aja teman-teman. Untuk batoknya, bodi samping, sayap segala macam masih mirip. Yang beda cuma warnanya. Nah di depan kita ini adalah warna merah marun ya, yang mewah banget ya. Merahnya tuh kayak di dalam gitu dan dipadu sama stripping yang ada aura goldnya. Stripping yang kalau saya sportnya masih dapat ada ini ya, check kayak gini, tapi dikasih kombinasi warna gold. Ini mirip kayak selebrasi juara dunia misalnya gitu kan, dikasih ada aura merah dan warna goldnya tadi. Selain ini juga ada warna cyan itu yang mirip kayak gini, hijau kayak gini, itu lebih enak juga ya. Sama satu lagi warna hitam, yang hitam garis-garis strippingnya dikasih warna biru. Gimana menurut kalian, cakep nggak? Yang ini keren sih, yang merah ini mewah banget sih, bener-bener bisa jadi simbol orang kaya gitu kan. Oke teman-teman, kita lihat langsung dari bagian depan sini ya. Betul aku teman, dia pakai dual headlamp. Jadi ini bisa pakai fog lamp ya, bukan biasa dan split gini kan. Jadi mirip kayak burung hantu gitu loh. Dan ini masih ikonik banget kayak zaman dulu dari dulu gini terus nggak pernah berubah. Turun ke bawah, sini ada bedanya lumayan agak kembung, agak gede ya. Karena di sini ada lampu saya teman-teman udah di atas dan lampu set jalan di bagian tengah, samping di bagian samping kanan kirinya. Terus spotboardnya masih sama juga, bentuknya panjang tipis ya, kelihatan lebih aerodinamis gitu kan, dengan velg ring 17 inci. Ini pakai casting wheel dan lebar cuma 140 teman-teman, 1,4 inci aja lebar velgnya. Dia pakai ban 70/90 ring 17 inci. Rem depannya pakai rem cakram, ini 220 mm, pakai kaliper 1 piston. Sederhana banget ya, dari bagian depan sederhana banget, keren tuh velgnya teman-teman. Ada lubang-lubangnya sporty ya, dan masih pakai kartu speedometer yang sama kayak gini. Dari bagian depan nih, fairingnya nih, ini fairing yang mendahului eranya MotoGP. Kenapa? Karena dia lebih dulu pakai inner winglet. Ini nih, ini ada inner winglet teman-teman, ini ada lubang-lubang gini. Ini mengarahkan udara ke mesin ya, jadi mesin lebih adem, pendinginannya lebih maksimal, angin akan masuk ke sini juga diarahkan masuk ke blok silindernya gitu teman-teman. Cakep ya, di bagian sini ini keren banget nih, ini ikonik banget. Bahkan dulu ada beberapa varian yang di bagian dalam ini kasih warna beda, jadi kelihatan lebih sporty gitu. Sayapnya lebar, lumayan gede, dan di bawah ini ada kayak fairing gitu, kayak motorsport ya, dia nutupin bagian bawah dan nyambung kanan kirinya teman-teman. Oke, kita lihat di speedometernya. Speedometernya masih analog, masih gini doang nih speedometer dengan jarum ya, tapi angka-angkanya udah kekinian ya. Pokoknya udah bagus banget, pokoknya udah lebih modern. Di bawah ada odometer, di sini cuma ada lampu-lampu untuk indikator lampu sen, bikinnya terlalu 1, 2, 3, 4 ada sini juga dari posisi yang sini 2 km, yang sini ada lampu kamu jauh sama engine check karena sudah injeksi. Kemudian sebelah kanan teman-teman, minimalis banget ya, nggak ada sakar apa-apa, cuma ada komputer ruang karena udah automatic headlight on. Sedangkan si gripgasnya ya ini khasnya motor Yamaha ya. Terus saya suka nih empuknya nih, khas motor Yamaha nih, empuk banget teman-teman. Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu kamu jauh, ada lampu sen dan ada klakson, general banget. Turun ke bawah nggak banyak ornamen ya di sini ya. Ini benar-benar cuma ada fungsi doang, pakai pengaman bermagnet, nggak ada konsol, nggak ada apa-apa, tapi bentuknya futuristik ya. Dan di sini ada sebuah pattern yang model kayak hexagonal kayak gini, gede-gede di sini kayak sarang lebah gitu. Di bagian tengah sini juga cakep nih, dia sambungan-sambungan bodinya tuh dibikin futuristik ya. Jadi biar udah 13 tahun tapi masih oke, tampangnya masih kelihatan modern teman-teman. Kemudian bagian bodi belakangnya, bodi belakang ini muncing gitu kan,
belakang. Dan yang unik adalah ini ada bukan buat ustaz pembonceng, bentuknya dia casting teman-teman, casting kayak motor sport ya, ditaruh membantu kayak gini sekalian, jadi buat pemegang si knalpotnya. Knalpotnya bisa banget ya, kelihatan tua sih kalau bentuk knalpotnya. Udah kelihatan jadul. Kemudian sekarang teman-teman sekarang dia pakai besi panjang, terus suspensi belakangnya ini pendek nih. Roda belakang dia masih pakai rem tromol, tapi palaknya sama juga ya kayak depan, palangnya juga cakep nih, tengahnya ada lubang lubangnya. Dan ini pakai ban ukurannya 80/80 dan 17, sedangkan palaknya lebih lebar ya, dia pakai pelak 1,6 inci lebarnya. Terus teman-teman, nih si lampu belakangnya ya, ini masih pakai box lamp. Kalau lampu senya masih kata ada box lampnya ya, tapi yang lampu remnya dia ditutupin, dia seolah-olah kayak cover LED. Dan di bawah ini ada lubang kecil sekalian untuk nerangin si plat nomornya. Spakbornya lumayan imut ya, atau lebih gede banget, tapi sih harapannya tetap maksimal menghalau kecepatan air gitu kan. Dari bagian sini teman, dari sebelah kiri ini dong, ini pakai rantai ya, rantainya pakai vendor Sunstar, ini 41 mata di bagian belakangnya gitu teman-teman. Silatnya panjang gitu kan, ya sistem pemboncengnya kayak menggantung gitu, seolah-olah mirip kayak motor sport. Di sini tulisannya full injection jet-one, terus jet-one full injection karena memang sudah injeksi bahan bakar dari tahun 2012. Yuk kita sekarang ngomongin mesinnya. Nah teman-teman, mesin ini mesin yang sebenarnya penyempurnaan ya dari mesinnya Vega ZR. Nah itu banyak masalah ya, trouble. Baru di mesin ini ada penyempurnaan yang bikin ya kalau misalnya jual mesinnya lebih oke lah ya. Bahkan sampai sekarang pun kan jarang ada masalah di motor ini gitu kan, aman-aman aja, bahkan buat balap juga kuat banget. Ini masih SOHC 2 klep, pakai isi bahan bakar. Terus bor kali struknya ini sebenarnya motor yang overstock ya, bornya dia motor cuma 50 mm tapi struknya 57,9 mm, jadi overstock. Cuma yang oke adalah di putaran atasnya masih tetap isi teman-teman. Sebenarnya kalau overstock kan bawahnya doang enak tapi atasnya kurang ya, tapi kalau motor ini enggak, ini power sampai ke putaran atas. Dan menarik adalah powernya, ini motor pakai kompresor 9,3/1, power 10 HP, sedangkan torsinya sekitar 9, sekian Nm, dan akselerasinya teman-teman. Jadi kita pernah nyobain juga akselerasinya, waktu kita ukur ternyata tuh lebih kencang daripada Supra 125 teman-teman. Padahal ini motor mesti cuma 115 cc doang, tapi lebih kencang daripada 125 cc. Jadi basicnya aja udah enak banget. Makanya kalau di balap ya, ada kelas 110 cc pakai basic mesinnya kayak gini, atau kelas 125 cc pun pakai basic motor ini juga, di bone up, digedein pitonnya, ngacir juga teman-teman. Jadi ini motor dulu zaman roadcross zaman dulu ya, sekarang juga mungkin masih ya. Kalau 115 cc sama 125 cc pakai motor ini semua, harinya luar biasa. Itu teman-teman, kalau mesin sih rasanya oke ya, ini mesin yang powerful, irit juga. Saya agak lupa sih berapa kursi bahan bakar saya di sini ya, hasil teman-teman zaman dulu gitu kan. Dan saya yakin sih sampai sekarang enggak banyak berubah, itu masih mirip-mirip kayak gitu. Kita cobain untuk stoknya ya. Motor ini tinggi joknya 765 mm, enak banget ya, mirip kayak Yamaha Gear Mio gitu lah, nggak terlalu tinggi tapi tebel banget ini. Busanya tebel, bukan cuma yang depan, yang belakang juga. Biarpun sempit ya nggak terlalu lebar, ini tebelnya ya mantap sih, nyaman banget yang jelas. Posisi duduknya, nah santai teman-teman, stangnya memang nggak terlalu tinggi tapi tetap nyaman ya, santai. Terus stangnya kayak katon besar gitu, untuk ke dalam, jadi tangan relax. Terus kaki juga asik sih, nggak terlalu tinggi banget, masih sporty lah ya, joknya banget. Terus motor ini bobotnya cuma 100 kg, 1 kalau nggak salah. Nah itu bikin handlingnya pasti lah sangat lincah banget teman-teman, nyaman, lincah, tenaganya oke, bensinnya irit. Itu sebenarnya kalau buat ngojek tetap banget ya, cuma memang nggak nyaman pakai motor metik, cuma tinggal gas-gas doang. Dan secara durability juga masih bagus lah ya, dia pakai rantai kan ya, rantai itu kan interval gantinya lama banget dan kuat juga teman-teman gitu. Kemudian apalagi tadi bahan bakar, tanknya di bawah jok ini cuma 4 literan aja, 4 liter, dan bagasinya kecil. Dan salah satu ukurannya bebek adalah itu, bagasinya kecil, kita masih harus pindah-pindah gigi. Dia pun ini pakai transmisi 4 kecepatan dan mobilnya kopling semi manual ya, jadi cuma tinggal diinjek aja, nggak perlu tarik-tarik kopling tuas di stang gitu. Gimana menurut kalian? Nostalgia sama Jupiter Z1 yang ternyata masih laku teman-teman, masih ada yang minat tuh ya di pelosok-pelosok Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ternyata masih banyak yang suka motor ini gitu loh.
Bahkan saya semalam sempat lihat juga ada yang pakai loh, baru di Jakarta, motor India pun di Jakarta katanya sih jualannya kecil banget ya. Dan terlalu banyak yang minat sama motor ini. Ya wes teman-teman, kira itu terus ingat kita ngomongin Yamaha Jupiter Z1 yang sekarang tampilannya lebih nature ya, lebih mewah berwibawa dan warna merah maron dikasih ornamen grafis warna emas gitu ya. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif TV. Jangan lupa follow juga saya di follow pada di belakang, nyalakan lagi kan juga harus follow kita yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.